Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa tanggal 26 Desember 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pesta Natal yang kedua di tahun 2023 ini kita disapa firman Tuhan dengan berita sukacita, yaitu Tuhan menggenapi janji keselamatannya bagi kita dan setia menyertai kita. Di situasi realitas hidup yang penuh tantangan dan kegelapan, di tengah ketakutan dan ketidakpastian hidup, Tuhan hadir menyatakan dirinya membawa terang ilahi. Ia datang sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Untuk dapat mudah dipahami oleh kelompok masyarakat Yahudi tentang kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, Yohanes menjelaskan kedatangan Tuhan dengan memakai istilah Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman atau perkataan memegang peranan dan makna yang penting dalam kehidupan Yahudi. Perkataan memiliki kekuatan atau kuasa. Jadi bukan hanya sekedar perkataan. Firman bagi Yahudi adalah kekuatan Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan adalah Firman. Itu yang dikatakan dalam ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Makna dari kalimat Firman menjadi manusia kita imani, yaitu pertama, Tuhan yang datang kepada kita. Jadi bukan kita yang datang kepada Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan. Melalui pemahaman ini, kita percaya bahwa Tuhan setia mengasihi di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan memberi dirinya dijumpai dan kita alami dalam hidup secara konkret. Yang kedua, Tuhan setia menyertai dan tinggal bersama kita. Sejak awal kehidupan sampai hari ini dan selama-lamanya, Tuhan selalu hadir menyertai kita. Tuhan telah menjadi manusia, merasakan apa yang kita alami di beratnya hidup ini. Namun, Tuhan tetap Allah yang mulia, Allah yang tidak berdosa. Ia menebus hidup kita. Allah menyatakan diri dalam Yesus Sang Penebus. Maka terimalah kehadirannya untuk mengubah paradigma hidup lama kita. Mari terbuka untuk transformasi diri, baik dalam konsep berpikir dan juga dalam praktek hidup keseharian. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berjalanlah senantiasa bersama Yesus. Ia selalu hadir dalam waktu yang terus berjalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kasih,
Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Allah yang datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Allah yang tak terbatas merelakan dirinya menjadi manusia yang serba terbatas demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa dan terhilang. Tolong kami Tuhan untuk tetap beriman dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang berdosa. Menyaksikan Kristus melalui hidup kami dan siap sedia memberitakan Injil sehingga semakin bertambah-tambah murid Yesus yang percaya dan yang setia melakukan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa bersyukur untuk menikmati kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kami. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Mereka yang tinggal di berbagai pelosok penjuru bumi ini, yang rindu agar Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami, menolong kami menjalani hari yang baru dan tetap optimis senantiasa menantikan hari esok yang baru, yang cerah, mampu menjalani hidup seturut dengan kehendak Allah. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kiranya Engkau berkarya dan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit, atau mereka yang sedang menjalani proses pemulihan, menopang mereka yang lemah dan mengalami berbagai penderitaan, letih lesu, dan menghibur mereka yang berduka dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal, Natal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.